Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang bersama saya Fauzi Nyabir. Insya Allah dalam beberapa ke depan kita akan membaca menelaah berita paling menarik hari ini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya dan tentunya dalam sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. 97% mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta UNY keberatan dengan angka uang kuliah tunggal UKT saat ini. Hal itu berdasarkan survei terhadap 1.024 responden terkait kesanggupan pembayaran UKT di UNY yang dilakukan secara bersama antara Gerakan Kolektif UNY Bergerak dan Lembaga Pers Mahasiswa LPM Ekspresi. Ternyata 97% dari mereka itu keberatan dengan UKT, entah itu golongan UKT mereka atau sistem UKT yang tidak sesuai dengan banyak masalah lainnya. Kata anggota tim pengkaji UNY Bergerak Mus'ab Aulia Yahya saat dihubungi Jumat 13 Januari 2023. Mengapa biaya kuliah semakin mahal dan juga mengapa? Apakah pemberlakuan UKT menunjukkan pendidikan kapitalistik dan juga apakah solusi Islam menyoal UKT? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan Ketua Forum Dokter Muslim Peduli Bangsa, Bung Ahmad Sastra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Ahmad Sastra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fauzi. Alhamdulillah, sehat, Bung? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bung Ahmad, kisah perjuangan seorang mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu untuk mendapatkan keringanan karena tingginya uang kuliah tunggal UKT. Ini meski telah berusaha, ya, yang dimana tidak mendapatkan keringanan. Ini menurut Bung Ahmad Sastra bagaimana terkait dengan UKT tersebut? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cukup miris ya, dan ini adalah fakta gitu. Artinya pemerintah ini harus melihat ini sebagai sebuah fakta. Tidak mungkin rakyat itu kalau mampu membayar lantas tidak membayar. Mereka tentu akan mencoba mencari beasiswa. Kalaupun tidak, mereka mungkin akan memilih untuk tidak kuliah. Kan ini adalah fakta. Dan fakta ini tentu paradok, di mana negeri kita ini dikenal sebagai negeri kaya raya gitu ya. Tetapi faktanya rakyat tidak mampu membayar kuliah. Nah, ini kan paradok gitu kan. Artinya rakyat dalam kondisi ketidakmampuan di situ kan. Maka jargon orang miskin dilarang sekolah bisa menjadi kenyataan dong di negeri ini gitu ya. Padahal secara filosofis mestinya kuliah itu mestinya beasiswa itu mestinya. Bahkan kalau perlu mahasiswa itu diberikan eh, uang untuk biaya hidup, juga untuk pembiayaan pembelian buku-buku misalnya. Mestinya seperti itu. Filosofinya mudah bahwa eh, generasi muda yang mau kuliah itu artinya mereka sedang menyiapkan diri untuk menjadi generasi penerus negeri ini. Kalau ingin menjadi generasi penerus bangsa ini, kan harusnya dihargai gitu kan. Coba bayangkan kalau sebaliknya, tidak ada remaja yang mau kuliah. Bagaimana nasib bangsa ini? Kalau masih ada yang mau kuliah, itu artinya masih ada masa depan untuk negeri ini. Berarti mereka mestinya dihargai, mestinya dibiayai sepenuhnya, sepenuhnya. Karena Indonesia tuh sebenarnya duitnya tuh kan banyak ya. Yang tidak ada di negeri kita ini kan kejujuran dan keadilan gitu. Seperti itu Mas Fauzi. Baik. Bung Ahmad Sastra, sebenarnya apakah mahalnya biaya pendidikan merupakan akumulasi dari berbagai kebijakan negeri ini yang rusak dan juga baik menyangkut tata kelola negara yang kapitalistik maupun sistem pendidikannya, Bung Ahmad? Iya, jadi betul ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau berpikir secara jernih, secara sehat, kemudian kita melihat kondisi negeri kita secara objektif gitu ya,
sebenarnya mudah sih memahami negeri kita ini bahwa negara ini sudah lama salah kelola. Jadi sudah banyak kan berita-berita yang menegaskan bahwa negeri kita ini dalam kendali oligarki gitu ya. Ini kan akibat penerapan kapitalisme sekuler, di mana 90% kekayaan negeri ini hanya dikuasai oleh segelintir. Ya berarti benar itu kalau bahasanya Roma Irama itu kan betul ya. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Dan ini fakta kan seperti itu. Nah, ini kan kapitalisme itu kan eh, berorientasi kepada materialisme, di mana semua aspek kehidupan itu diukur secara materi, di semua aspeknya, termasuk di dunia pendidikan. Maka pendidikan kemudian dianggap sebagai lahan bisnis, kan begitu. Selain itu juga memang pemerintah itu tidak mampu apa namanya mensejahterakan dosen misalnya ya kan ada kampus-kampus swasta misalnya. Semua itu kan sebenarnya anak bangsa juga gitu ya. Nah, negeri kita ini kan dikatakan salah kelola karena penerapan kapitalisme sekuler itu kan bukan juga Pancasila sebenarnya negeri kita ini apalagi Islam. Nah, karena itu sistem rusak ini kan kemudian mendominasi negeri kita ini yang pada akhirnya ya rakyat itu akan merasakan ketidakmampuan membiayai pendidikan anak-anaknya. Belum lagi nanti soal pajak, belum lagi nanti soal pekerjaan yang sulit. Kalaupun ada pekerjaan itu outsourcing, bahkan tidak lagi. Jadi dia apa namanya ikatannya itu tidak seperti dulu ya. Sekarang itu kalau dipecat ya pecat aja. Nanti kalau boleh masuk masuk lagi. Jadi nggak ada istilah apa namanya pensiun gitu kan nggak ada di swasta sekarang ini ya outsourcing itu kan. Nah ini semua sebenarnya tentu mencekik rakyat itu sendiri ya. Harga-harga pokok naik, kemudian bahan bakar juga naik. Ini semua sebenarnya menunjukkan salah kelola negeri kita di mana sumber daya alam yang luar biasa itu kemudian tidak dikuasai oleh negara. Negara hanya sebagai pengatur aja, tapi kekuasaannya itu penguasaan sumber daya alam itu oleh asing dan asing. Nah, ini problem luar biasa berdampak kepada ketidakmampuan rakyat untuk mengakses ekonomi gitu. Apalagi kalau nanti rakyat itu tidak bisa kuliah, tentu pendidikan yang rendah ini juga akan berdampak kepada kompleksitas gitu. Saya kira itu Mas Fauzi. Baik, Bung Ahmad Sastra tadi sempat disebutkan juga dengan kondisi Indonesia saat ini, ya bukan hanya pendidikan, ya yang tapi juga kebutuhan akan kebutuhan pokok, ya. Mengapa dan apa dampaknya bagi dunia pendidikan saat ini, Bung Ahmad Sastra, jika melanjutkan dengan yang disebutkan tadi? Iya, jadi kan sederhananya ya ketika hanya segelintir orang yang menguasai sektor ekonomi di negeri kita dan itu pun mayoritas asing dan asing gitu ya, maka otomatis eh, rakyat itu kemudian tidak mendapatkan akses ekonomi yang layak gitu. Artinya rakyat itu tambah miskin gitu, tambah sengsara gitu. Belum lagi ditambah misalnya hutang ya, hutang negara semakin menumpuk ya. Kabarnya kalau nggak salah sekarang kan 7.000 triliun kan gitu kan. Setiap orang harus mendapatkan beban hutang. Udah begitu kan ribawi juga itu kan. Sehingga dari situlah kemudian pajak itu tinggi, semua diduitkan gitu ya, kemudian harga-harga dinaikkan. Itu semua kan sebenarnya untuk membayar pajak itu kan, sehingga pendidikan pun seperti itu. Nah, ini efeknya tentu untuk masyarakat itu akan kesulitan untuk mendapatkan akses pendidikan karena tidak lagi mampu membiayai. Kan itu faktanya seperti itu kan. Nah, ini tentu menjadi keprihatinan ya di negeri yang konon katanya kaya raya gitu ya. Kemudian
kalau kita lihat juga kabar-kabar tentang tenaga kerja asing gitu yang semakin banyak gitu. Kemudian tenaga kerja Indonesia kita pernah melihat juga videonya, ada ribuan orang yang mengantri gitu ya untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, ini kan menunjukkan fakta betapa negeri kita ini sedang dalam masalah besar ya, terutama tentang kemiskinan, tentang kesejahteraan, yang pada akhirnya banyak rakyat yang untuk ke depan ini tentu banyak rakyat atau keluarga yang akan kesulitan membiayai anak-anaknya sekolah, baik di tingkat dasar, menengah maupun kuliah gitu kan. Nah, tentu dari sini presiden buruk kalau menurut saya bagi bangsa. Kalau negeri kita ini rakyatnya itu tidak mendapatkan akses pendidikan layak karena kemiskinan, tentu ini dalam jangka panjang menjadi presiden buruk dalam artian masa depan negeri kita ini nanti menjadi seperti apa. Kan pendidikan itu sangat dekat hubungannya dengan kemajuan bangsa. Kalau pendidikannya lemah ya bangsanya itu mundur gitu otomatis seperti itu. Kualitas peradaban bangsa itu sangat dipengaruhi oleh kualitas pendidikannya. Kualitas pendidikan itu dipengaruhi oleh SDM-nya. Nah, SDM itu tentu yang tersedia itu maksudnya. Berarti kalau rakyat semakin sulit mendapatkan akses pendidikan karena kemiskinan dan karena mahalnya biaya, maka dalam jangka panjang tentu akan berpengaruh kepada kualitas negeri kita ini. Mungkin negeri kita ini akan semakin terjajah di masa mendatang kalau tidak ada generasi bangsa ini yang berkualitas. Begitu Mas Fauzi. Baik, Bung Ahmad Sastra, tadi juga dijelaskan terkait dengan sistem kapitalisme. Ya, berbicara terkait dengan sistem kapitalisme saat ini, Bung Ahmad Sastra, yang dimana negara ini akhirnya minim memberikan anggaran pendidikan, tadi juga sudah dijelaskan. Dan juga negara merasa tak mampu lagi memberikan fasilitas pendidikan maupun sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Termasuk tadi juga disebutkan gaji guru atau dosen, ya, yang itu secara layak karena minimnya anggaran. Apakah sistem ini harus diganti, Bung Ahmad Sastra? Dan juga apa solusi mengatasi UKT dan problem mahalnya pendidikan di negeri ini, Bung Ahmad Sastra? Iya, jadi kalau sekali lagi kalau kita tuh mau berpikir jernih ya bangsa ini ya, berpikir objektif gitu. Terus apa juga yang kemudian dirasakan setiap harinya, tentu mestinya sadar bahwa Indonesia itu salah kelola gitu. Ini sebenarnya mudah aja karena kita tuh melihat gitu, melihat, merasakan, membaca berita gitu ya. Bagaimana ada anak-anak sekolah yang harus menyeberang sungai, kemudian anak-anak kecil yang harus bekerja untuk membiayai sekolahnya. Bagaimana kalau kita lihat sekolah-sekolah yang sudah roboh gitu ya, sementara negeri kita ini kaya raya. Jadi selama eh, sistem kapitalisme diterapkan dalam artian sumber daya alam yang sangat-sangat melimpah ini dikuasai asing dan asing, maka tidak ada solusi di negeri kita ini, tidak ada solusi. Padahal yang namanya sumber daya alam itu sangat-sangat mampu memberikan beasiswa kepada seluruh anak-anak sekolah maupun mahasiswa yang kuliah itu sangat-sangat mampu. Tapi karena itu tidak dikuasai, bahkan tidak dikelola, bahkan keuntungannya kita itu sangat sedikit, bahkan hutang kita itu menggunung, sementara di konstitusi sendiri kan sebenarnya sumber daya alam itu dikuasai negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Tapi kan faktanya tidak seperti itu. Maka selama kapitalisme yang diterapkan tidak ada solusi. Nah, padahal kalau di dalam Islam sendiri ya, kalau kita membandingkan di dalam Islam, sumber daya alam itu memang dikuasai negara gitu. Kemudian dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat, dikembalikan kepada rakyat. Bahkan
pendidikan itu sendiri adalah dalam Islam adalah hak rakyat yang gratis dan mudah sekali sebenarnya menggratiskan anak-anak sekolah atau kuliah itu mudah sekali. Buktinya ada keluarga yang punya kemampuan mengelola membiayai anak-anaknya. Masa negara nggak mampu gitu ya. Nah, tapi kalau pengelolaannya benar berdasarkan Islam, tentu akan lebih mudah. Bukan hanya UKT ya, tetapi bahkan di dalam Islam itu selain biaya itu gratis ya, kemudian mendapatkan fasilitas yang luar biasa. Perpustakaan akan penuh ya di kampus-kampus dengan standar yang bagus, kemudian lembaga-lembaga riset juga gratis gitu ya, bahkan toko-toko buku akan marak gitu ya. Sehingga selain tanpa biaya di dalam Islam karena sumber daya alam itu dikuasai penuh oleh negara dan untuk kebaikan rakyat, maka akses untuk mendapatkan ilmu itu luar biasa di dalam Islam. Ini kita bisa dengan mudahnya membandingkan dengan masa keemasan Islam, di mana ilmuwan-ilmuwan Muslim itu ya menjadi mercusuar gitu. Peradaban Islam dulu kan ditopang oleh para ilmuwan Muslim. Bahkan di masa itu negara-negara Eropa menjadikan Islam sebagai pusat-pusat pendidikan. Semuanya semuanya gratis, semuanya beasiswa itu. Begitu juga misalnya Baitul Hikmah ya, sebuah lembaga yang luar biasa menyediakan ratusan ribu buku yang menjadi rujukan Barat waktu itu ya. Nah ini semua sebenarnya secara historis bisa kita saksikan, itu artinya sangat memungkinkan di negeri kita ke depan yang juga mayoritas Muslim harus sudah mulai merenung bangsa ini mau mau berapa lama lagi negeri kita ini rusak karena kapitalisme sekuler, mau berapa lama lagi? Bukankah kita mayoritas Muslim? Kita tinggal di negeri di mana diciptakan oleh Allah, sumber daya alam juga diciptakan oleh Allah. Bukankah itu mestinya menjadi renungan bagi bangsa ini yang mayoritas Muslim ini untuk menjadikan Islam sebagai alternatif tata kelola negeri kita ini? Karena Islam itu baik dari yang maha baik, hukum-hukum Allah itu adil karena dari Allah yang maha adil. Yang saya kira pagi ini menjadi renungan buat bangsa ini, mau sampai kapan negeri kita terus seperti ini dan sudah waktunya kita sadar untuk mengganti sistem kapitalisme sekuler ini menjadi sistem Islam. Insya Allah Islam akan memberikan rahmat bagi alam semesta. Begitu Mas Fauzi Ilham. Baik, terima kasih Jazakallah khair Bung Ahmad Sastra atas kesempatannya. Alhamdulillah pemirsa program Kabar Petang, semoga Anda mendapatkan banyak sekali manfaat dari program kami. Sampai bertemu kembali di waktu yang sama, di program yang sama. Akhirnya, saya Fauzi Zanjir bersama kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.